Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali, masih tetap di channel Noja Center, di mana kali ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita tentang sejauh mana progres perkembangan kelembagaan MI Nurul Jannah. Langsung saja kita perkenalan dengan narasumber. Ya, selamat datang. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, di sini banyak baik dari masyarakat ataupun dari wali murid itu sendiri banyak yang bertanya-tanya tentang progres sejauh mana progres kelembagaan dari MI Nurul Jannah itu sendiri. Bisa diceritakan secara singkat dulu? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Noja Center dan kepada kreator Noja Center, kami ucapkan terima kasih karena sudah mengundang kami hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024. Yang pertama, pendirian MI Nurul Jannah ini ya pada dasarnya sama dengan lembaga-lembaga yang lain, cuman MI Nurul Jannah ini dulu digagas oleh seorang santri almarhum almarhumlah Kiai Haji Muhammad Nur, kemudian dibantu oleh adiknya yang bernama almarhumlah Ustadz Nawari atau Ustadz Asmoni, sekitar tahun 1973 kalau tidak salah. Sejalan dari perjuangan beliau ini, dari generasi ke generasi Nurul Jannah tetap konsisten, komitmen untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan untuk para siswa-siswinya, seperti itu. Nah, dilihat dari berdirinya sekitar tahun keberapa itu tadi, Pak? Tahun kalau tidak salah sekitar 18 Desember tahun 1973. Tahun 73 itu sekitar kalau dilihat dari sekarang ibu saya masih kecil itu. Iya, betul kecil. Sekali. Nah, betul sekali, Pak. Nah, dari berdirinya itu kira-kira apa memang dorongan dari masyarakat atau karena memang di daerah daerah Sawaran ya? Ya, Sawaran memang tidak ada lembaga selain lembaga Nurul Jannah itu. Betul. Kalau menurut cerita dari almarhumlah beliau para pendirinya, termasuk salah satunya Ustadz Son Haji yang sudah almarhum juga, beliau pernah menceritakan tentang historis berdirinya MI Nurul Jannah ini. Memang awalnya di sini masyarakatnya terkenal dengan SDM yang menengah ke bawah lah istilahnya, apalagi di sistem keagamaan seperti itu. Sehingga begitu mereka berembuk para pendiri ini untuk memulai awalnya secara konvensional, artinya secara natural ala kadarnya, karena memang tuntutan dari masyarakat yang memang pada waktu itu tidak ada kemajuan di sistem keagamaan seperti itu. Akhirnya alhasil Nurul Jannah berdiri sekitar tahun itu. Begitu, Mas Hasan. Baik. Nah, kita sudah banyak mengupas tentang berdirinya lembaga MI Nurul Jannah itu. Ternyata ini bukan suatu hal yang baru ya, karena itu sudah berdiri sekitar kalau dari sekarang 47 tahunan ya, betul, 47 tahun, hampir setengah abad. Ini sudah dikatakan banyak sekali berjasa kepada negara ini ya, alhamdulillah, murid-muridnya. Alhamdulillah, barokallah. Mudah-mudahan hadirnya Nurul Jannah ini dari generasi ke generasi mudah-mudahan terus memberikan manfaat dan barokah untuk masyarakat sekitar, terutama kepada masyarakat luas secara umum, seperti itu. Nah, kemudian dilihat dari sisi geografisnya, ini kalau saya pantau dari channel-channel YouTube-nya itu sekitar 13 kilo dari pusat perkotaan ya. Betul. Artinya lembaga Nurul Jannah itu ada di pedesaan. Nah, betul, Pak. Kalau secara umum kita mendirikan lembaga MI ataupun
lembaga formal yang ada di tingkat pedesaan itu sangat sulit sekali ya. Nah, dilihat dari SDM masyarakatnya karena memang belum banyak mengenal tentang dunia belajar. Nah, Betul. peran Bapak sebagai kepala sekolah untuk selalu memikat terhadap masyarakat agar supaya terus semangat belajar itu kira-kira apa, Pak? Sejauh ini kita tetap mengedepankan visi dan misi serta komitmen terhadap tujuan daripada pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nurul Jannah itu sendiri. Salah satunya yaitu mencetak generasi yang bertakwa. Jadi dengan komitmen kita terhadap visi misi itu, secara sedikit demi sedikit kita bisa memperluas ilmu keagamaan sehingga masyarakat sekitar merasakan manfaatnya daripada pembelajaran yang selama ini kita bina di Madrasah Nurul Jannah. Sehingga dengan semangat itulah mereka bangun kebersamaan, persatuan dan kesatuan sehingga Nurul Jannah ini alhamdulillah sampai saat ini masih bisa diminati oleh masyarakat sekitar. Ya, begitu Pak. Nah, untuk ini barusan sudah menyebutkan bahwasanya berdirinya MI Nurul Jannah itu sekitar 47 tahun, artinya sudah bergonta-ganti mulai dari pendiri pertama sampai kepada kepala 1, kepala 2. Kira-kira Bapak bisa menyebutkan siapa yang kepala pertama sampai sekarang Bapak menjadi kepala sekolah ini? Alhamdulillah, saya di sini menjadi kepala madrasah kalau tidak salah kelima. Jadi pertama kali digagas oleh seorang santri yang namanya saya sebutkan tadi, almarhum Kiai Haji Muhammad Nur. Kemudian sekaligus beliau menjadi kepalanya, ya juga menjadi ketua yayasan. Setelah itu 15 tahun kemudian diganti oleh almarhum Bapak Nawari atau Bapak Semoni itu. Setelah itu sampai dari tahun kalau tidak salah sekitar tahun 1973 sampai dengan 1998. Karena pada waktu itu ada hal yang sangat menuntut beliau untuk berhenti, akhirnya diganti oleh almarhum Ustadz Son Haji. Sehingga pada sekitar tahun 2000-an itu beliau almarhum Kiai Nawari ini, Ustadz Nawari ini kembali lagi ke Nurul Jannah sebagai kepala madrasah sampai pada tahun 2009. Nah, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 itu Ustadz Aji, Bapak Aji yang kebetulan dia juga menjabat jadi kepala madrasah dan alhamdulillah dari tahun 2021 sampai dengan sekarang saya dapat 4 tahun, Pak. Dapat 4 tahun ini dimandati atau diamanai sebagai kepala madrasah. Nah, yang bisa kita ambil manfaatnya dari generasi ke generasi perjalanan Nurul Jannah yang cukup melelahkan tapi juga berbarokah, ya kami hanya bisa mensyukuri, menjalani dan menikmati apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, keluarga besar Nurul Jannah. Seperti itu, Pak. Baik. Barusan ada kalimat yang menuntut sehingga ada selang waktu dari Bapak Kepala Ustadz Nawari, kemudian diganti lagi, kemudian datang lagi ke sekolah. Mungkin Bapak Mas Duki bisa menceritakan apa masalahnya kok bisa tersendat pada waktu itu? Apa karena konflik ekonomi ataupun pada masa krisis ekonomi pada masa itu atau gimana? Subhanallah. Kalau saya ingat waktu itu, Pak, almarhum almarfurlah Ustadz Nawari ini itu sampai meninggalkan tugas, tapi bukan berarti yaitu secara struktur saja beliau berhenti dari Nurul Jannah, tapi secara hakikatnya, kenyataannya beliau harus terpaksa merantau ke negeri jiran Malaysia karena satu tuntutan faktor ekonomi keluarga. Terus yang tak kalah pentingnya, yang kedua adalah waktu itu Nurul Jannah ini belum sama sekali dijamah oleh bantuan dari pemerintah. Sehingga dengan semangat juangnya yang luar biasa,
Ustadz almarhum Ustadz Nawari ini menyisihkan waktunya, sisa-sisa perjuangannya untuk merantau ke Malaysia, sehingga kembalinya ke sini alhamdulillah pada waktu itu ada semacam rehabilitasi ruangan, Pak. Karena ya jujur lah, waktu itu tidak layak untuk dibuat untuk KBM, Pak, kegiatan belajar mengajar, kasihan anak-anak. Sedangkan kita sama sekali tidak pungut biaya terhadap masyarakat. Nah itulah mungkin kendala itu. Ya wallahu a'lam, ini hanya dari cerita ke cerita historisnya Nurul Jannah. Jadi artinya ke Malaysia itu mencari ekonomi hanya untuk menopang bagaimana supaya kelembagaan ini tetap berlanjut seperti itu. Betul, Pak. Jadi masih ada guru, salah satu guru yang masih nututi di masanya beliau, dia pernah bercerita pada waktu itu dalam HR honor guru setiap bulannya itu kadang cuma dikasih sabun, Pak, begitu. Kadang cuma dikasih ya sabun mandi, ada yang pokoknya macam-macam lah. Jadi kami di sini sebagai penerus ya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan amal baiknya para pendiri-pendiri Nurul Jannah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, begitulah dari kutipan itu tadi, ini menjadi pelajaran besar bagi kita, terutama bagi guru-guru yang baru mulai di lembaga. Ternyata berjuang di sekolah itu tidak semudah itu, harus melewati rintangan dan berbagai halangan yang harus kita tempuh, termasuk salah satunya adalah di ekonomi itu sendiri. Karena yang namanya ekonomi, yang namanya gaji di guru itu, apalagi swasta, itu sangat tidak mencukupi sekali kepada kebutuhan kita. Namun di sisi lain kita punya kebahagiaan dan kegembiraan apabila kita masih memberikan manfaat kepada anak didik kita itu sendiri. Baik. Selanjutnya, ini banyak sekali sebetulnya yang kita mau bahas pada segmen podcast ini. Kemudian sedikit Bapak, saya akan tanya ini. Latar belakang dari Bapak hingga menjadi kepala sekolah itu apa, Pak? Latar belakang yang secara pendidikan, saya kan waktu beliau masih ada, almarhum Ustadz Nawari, itu masih belum berijazah S1, Pak. Jadi saya nunggu sambil kuliah, sambil keluarga, sambil berkuliah. Akhirnya di tahun 2000, sekitar tahun 2009, 2012, saya lulus, sehingga kami berkhidmah untuk menjadi operator sekolah pada waktu itu, sehingga saya kaji satu persatu daripada kegiatan yang ada di Nurul Jannah ini, sehingga pada tahun 2021 itu saya dinobatkan oleh Ketua Yayasan untuk mengemban amanah sebagai kepala madrasah ini, Pak. Jadi itu. Jadi Bapak ini masuk ke sekolah ini bukan langsung jadi kepala, tapi melalui tahap perjuangan dan pengalaman di bidang-bidang dalam kelembagaan itu sendiri. Betul. Baik, itulah tadi sejarah singkat dari berdirinya MI Nurul Jannah yang sampai sekarang masih eksis untuk mengembangkan dunia pendidikan. Untuk yang paling terakhir kepada Bapak Mustuki untuk memberikan closing statement-nya kepada teman-teman kita, terutama bagi guru-guru yang mengajar di kelembagaan, terutama yang swasta. Berikan motivasi yang baik. Baik, terima kasih. Untuk sebagai closing statement yang bisa kami sampaikan, yang pertama adalah kita sebagai guru swasta, yang pertama modal kita adalah niat. Kita luruskan niat untuk mencapai sebuah tekad mencerdaskan anak bangsa dan juga mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian yang tak kalah pentingnya kita ikhlas sesuai dengan Kemenak, yaitu ikhlas beramal. Dan itu merupakan slogan yang luar biasa, karena ikhlas itu sendiri cukup mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk kita terapkan seperti itu. Jadi yang bisa kami sampaikan sebagai pesan akhir daripada podcast ini, monggo teman-teman sekalian seide dan seperjuangan,
guru-guru swasta dimanapun saja Anda berada saat ini, marilah kita senantiasa meluruskan niat dan tekad kita sebagai guru swasta untuk terus berjuang di lembaga pendidikan madrasah tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, dan jangan lupa kita ikhlas untuk memberikan ilmu kita kepada siswa kita, sehingga dengan keikhlasan itulah akan lahir sebuah kesejahteraan baik dohiron wa batinan. Dan harapan yang terakhir, dengan adanya podcast Nuja Center ini ya Pak, mudah-mudahan podcast Nuja Center ini melalui channel YouTube-nya mudah-mudahan terus berkembang. Amin, amin. Dan memberikan manfaat yang lebih untuk ke masyarakat luas, sehingga Nurul Jannah ini tidak kedepannya tidak dipandang sebelah mata, walaupun kita hidup di pendidikan yang ada di daerah tropis, pedalaman dan pedesaan, tapi dengan adanya podcast inilah Nurul Jannah mudah-mudahan selalu dikenal hingga akhiril hayat. Amin ya rabbal Ila alamin. yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, itulah tadi paparan dari Bapak Kepala Sekolah MI Nurul Jannah. Dan jangan lupa saksikan dan tonton terus di channel Noja Center. Untuk berikutnya kami akan mendatangkan narasumber-narasumber yang tak kalah hebatnya dalam bidang pengalaman, baik di dalam pendidikan ataupun pengalaman-pengalaman yang lain. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.